25 Desember hari mualaf sedunia ini diinisiasi oleh siapa? Apa dasarnya? Kan kalau di dalam Islam itu ada yang namanya maqasid syariah, mempertimbangkan hifdzun nafas. Islam itu ada yang namanya maqasid syariah. Maqal inna rahmatan laka liyama fi Allah. Islam itu ada yang namanya maqasid syariah, mempertimbangkan hifdzun nafas, hifdzuzin, hifdzul mal. Ya. Ini kaidah muqasid syariahnya di mana? Justru kita ini menjadi terkesan tasyabuh, terkesan jahil, terkesan provokasi. Mereka tanggal 25, kita tanggal 25, ya. Sementara Rasulullah SAW sendiri, banyak para sahabat Rasulullah itu dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani yang mereka kemudian masuk Islam. Tidak ada, wahai sahabat-sahabatku, marilah kita rayakan tanggal 25 sebagai hari mualaf sedunia. Saya sebagai insan pribadi tentu banyak salah kalau misalnya ada para guru yang mau menegur saya, memberikan saya pencerahan, dasar dan dalilnya di mana tanggal 25 itu adalah hari mualaf sedunia. Kalau Rasulullah SAW yang mengajarkan, saya sami'na wa ta'na. Kalau para alim ulama mengajarkan itu, saya sami'na wa ta'na. Tetapi saya lihat mudaratnya itu lebih banyak. Jadi orang Kristen gak respect lagi sama kita. Mereka rayakan Natal, kita, di mana bentuk toleransi kita? Itu kan mengganggu mereka di dalam hal mental. Kita ketika lakum binukum itu gak boleh mengganggu rumah ibadah mereka, gak boleh mengganggu acara-acara keagamaan mereka. Bukan hanya agama mereka, ya, mentalitas mereka juga jangan diganggu, gitu kan. Kalau dalam ranah diskusi lintas agama, yang kita kedepankan itu adalah dalil, adalah data dan referensi. Bukankah selama ini kita mendakwahkan Yesua Hamasyah tidak pernah lahir tanggal 25? Tiba-tiba kita membuat acara yang sama pada tanggal 25 dengan nuansa yang berbeda. Hari mualaf sedunia. Mohon kepada guru-guru saya, tegur saya. Karena saya kok enggak sependapat, kok saya tidak seret dengan hari mualaf sedunia ini. Dasar pijakannya apa, siapa yang menginisiasi, itulah. Kalau saya itu kan tidak, saya non yayasan ya, saya tidak beryayasan apapun, jadi saya berbicara tidak mengatasnamakan yayasan, tidak mengatasnamakan pergerakan. Saya berbicara ini berdasarkan keyakinan dan keimanan saya sendiri, yaitu dinul Islam, dan berdasarkan pikiran saya sendiri. Makanya kalau ada yang mampu meluruskan, begini deh, gini dalilnya, baru saya terima. Tapi kalau tidak mampu menunjukkan dalil, landasan hukum, dan manfaat dan mudaratnya lebih banyak mana, saya tidak akan terima. Justru itu mencoreng, membuat Islam ini seolah-olah jahil gitu loh ya. Kalau mereka jahil kepada kita, ya wajar, mereka orang kafir. Lah kita kalau jahil kepada mereka, ingat, perayaan Natal itu tanggal 25 itu sudah ada tahun 336 Masehi yang menginisiasi Konstantinus Kaisar Romawi. Rasulullah lahir pada abad ke-6. Mewartakan Islam tidak pernah kita mengikuti acara-acara ritual-ritual mereka. Kemudian Rasulullah tanggal 25 Desember hari mualaf sedunia itu nggak ada. Saya orang awam, saya apologet baru. Kalau kiranya yang tidak sependapat silahkan naik, tunjukkan dasar dan dalilnya. Kalau ada, saya sami'na wa ata'na. Dan tidak ada tendensi kebencian, tidak ada tendensi iri, wal ya'udzubillah. Ya wallahi saya menyampaikan ini murni, ya, mardotilah, mengharap keridhaan Allah. Makanya kalau ada yang tidak sependapat silahkan naik. Ya, apa dasar kita harus merayakan tanggal 25 Desember sebagai hari mualaf sedunia? Itu dasarnya di mana? Ada hal yang perlu kita pahami. Saya tanggapi dulu yang Adinda sampaikan barusan terkait dengan kata Rasulullah, siapa yang membenci kafir zimmi. Adikku, yang pertama yang harus antum pahami, peringatan mu'alaf itu bukan
karena kebencian. Bukan karena kebencian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu tahasar rahman walada. Di dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 89. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an iddah. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Lalu Allah mengatakan, takadus samawati atafattar minhu wa tashaqqat asdu ardu. Di bumi, kata Allah. Lalu kemudian hampir saja langit pecah. Hampir saja bumi terbelah. Oleh karena mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Kita ini, adikku, berjuang 24 jam, 7 hari dalam sepekan, 30 hari bahkan lebih dalam sebulan. Kenapa kita membantah mereka? Kenapa kita tidak membantah Hindu Buddha? Karena orang-orang Buddha tidak pernah mengatakan Allah yang menjadi Siddhartha Gautama. Karena orang Hindu tidak pernah mengatakan Allah yang menjadi Krishna. Tapi kalau yang satu ini, mereka mengatakan Allah yang menjadi manusia. Apa enggak ngeri? Apa enggak takut? Bukankah mereka merayakan Allah turun menjadi manusia? Bukankah mereka merayakan Allah punya anak? Coba saudara baca, Adinda baca di dalam Roma 1 nomor 4. Yesus mereka sebut sebagai anak Allah kan? Lukas 3 nomor 38, Yesus mereka katakan Allah punya anak. Bukan masalah kita benci enggak. Bukan, ada hal apa kita benci. Mereka mau merayakan, silakan aja. Dan itu sudah terjadi pun. Dan kalau hanya karena kita khawatir, mohon maaf nih, tolong dibantah saya. Saya datang sini untuk nuntut ilmu kepada adinda-adinda saya di sini. Ini memang gaya saya berbicara. Terlepas diterima ataupun tidak, inilah cara Bang Zuma kan gitu ya. Jangan jangan adik-adik ini menganggap saya mendikte, enggak. Silakan Anda luruskan kalau memang saya keliru. Saya siap untuk diluruskan. Kalau adinda saya mengatakan khawatir, jangan sampai nanti hari Maulid diganti mereka kemudian dengan hari murtad. Adikku, telat itu. Mereka sudah jauh lebih itu. Yang tadi saya katakan, Jumat Agung. Theos mereka ganti menjadi Allah. Biblika mereka ganti menjadi Alkitab. Apostolos mereka ganti menjadi Rasul. Pneumohotheos mereka ganti menjadi Roh Kudus. Kurang apa lagi coba? Tinggal nyawa ini aja yang mereka tidak ambil. Semua sudah mereka ambil. Semua mereka sudah rampas. Dan kenapa itu harus terjadi? Ya, misi. Adinda ingat, beberapa tahun yang lalu, betapa pukulan dan tamparan datang silih berganti ke kita. Mereka merayakan hari Tuhannya mati atau lahir. Orang Islam yang jaga di rumah ibadah mereka. Taruh mana muka ini? Siapa yang mereka senter? Kenapa bukan orang Hindu? Kenapa harus umat Islam yang menjaga tempat ibadah mereka pada saat mereka merayakan itu? Karena kita lagi sedang di framing teroris. Minimal kalau Islam yang jaga mereka lagi ibadah, si teroris-teroris yang Islam ini tidak datang meledakkan mereka, itu kan? Dan kalau hari mu'alab sedunia, seluruh umat Islam berbondong-bondong ke masjid-masjid untuk berzikir pada hari itu juga, kemungkinan murka Allah karena telah dianggap punya anak itu akan dicabut oleh Allah. Kemungkinan musibah besar tidak terjadi lagi. Bukankah kita beriman kepada Al-Quran? Surah Maryam ayat 89 sampai 91 itu.
Bagaimana Allah murka sampai bumi hampir saja Allah belah dua. Dikarenakan mereka manusia orang-orang kafir ini mengatakan Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Allah murka. Terus kita diam-diam baik melihat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala karena dikatakan memiliki anak. Kita diam-diam baik, kita malah takut mundur dari peperangan hanya gara-gara toleransi. Hanya ingin dikatakan wah kita ini rasis. No, kita tidak membenci mereka. Justru karena kita kasih kepada mereka. Itu satu hal yang perlu dipahami. Jadi kalau dikatakan nanti mereka bikin hari yang sama, mereka bikin tandingan, telat. Jauh daripada itu mereka sudah lakukan. Allah dikatakan bodoh, mereka sudah lakukan itu. Oleh karena kebodohan Allah. Sekarang kalau kita berbicara ini bukan Allah dari ini, bukan dari Islam. Lalu dari mana? Bukankah ini semua kita ini sudah pelajari, kita sudah kaji, kita bongkar sampai dapurnya, dan kita tidak menemukan asal usul kata Allah itu dari mana? Kan dari Quran. Allah itu diambilnya. Berarti merujuk kepada Tuhan kita. Berarti kalau kita kemudian menentang hari mu'allaf, berarti kita setuju dong. Setuju dong kita. Kalau mereka mengatakan Allah punya anak, berarti kita diam-diam saja. Bukankah perintahnya wal takum minkum ummatu yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar? Bukankah itu ada perintah? Bukankah sudah kita ketahui bahwa orang yang menganggap Allah punya anak itu adalah sebuah kemungkaran? Terus kita mau diam, mau menghindar. Sementara kalau dia mengatakan Yesus tidak menikah, kita mati-matian memperjuangkan. Kita membela Yesus, Yesus nikah. Allah punya anak, kita nggak mau bela. Yesus nikah, kita bela. Padahal hal itu tidak ada juga dalam Al-Quran yang mengatakan Nabi Isa menikah. Zaman yang telah lewat. Tidak ada dalam Al-Quran. Tapi kita mati-matian kan. Siang malam kita mati-matian. Yesus nikah, Yesus nikah. Tapi ketika Allah dikatakan punya anak, kita mundur dari medan perang. Hanya oleh gara-gara kita ingin menghibur saudara-saudara kita. Yang sedih mengingat adik-adiknya, yang sedih mengingat bininya, yang sedih mengingat anaknya, yang sedih mengingat orang tuanya, yang sedih mengingat kenangan-kenangannya masa lampau ketika dia masih di Kristen. Ketika dia Islam, dia di sudut, di pojokan menangis. Yang Islam sedang pada sibuk, aku di sini yang baru mu'alaf. Aku rindu, aku kangen kebersamaan itu. Aku ingin kembali. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita datang merangkul mereka. Sini sayang, sini adikku, sini anakku, sini om, sini paman. Kita baca Quran sama-sama yuk. Kita baca, kita ngaji, kita sholat, kita zikir sama yuk. Lupakan kenangan yang kemarin itu. Indah bukan? Indah. Bukan karena kita mengada-adakan, tidak. Bukan. Dan kita tidak akan masukkan ke dalam hari raya besar Islam, tidak. Bukan. Ini hanya momentum, sama seperti hari Valentine. Hanya momentum saja menyatukan para mu'allaf. Setahun, 11 bulan, 10 bulan, 9 bulan, 8 bulan, 7 bulan, 6 bulan, 5 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 3 bulan, 21 bulan kita menunggu hari momentum bahagia itu. Saya yakin sekali kalau seluruh mayoritas Islam menunggu hari itu, musibah tak akan ada lagi di Indonesia. Bencana tidak akan ada lagi di Indonesia.